udah lakuin pemilihan karir pakai alat tes triasek ya. Kalian semua udah isi. Nanti sebentar Pak absen. Ketika Pak absen, kalian maju ke depan ambil alat tesnya, oke? Ya, Pak. Ambil kadir leka. Hadir Pak. Ayo maju depan. Adelia. Hadir Pak. Adelia minggu kemarin tidak masuk ya? Minggu sebelumnya waktu mega tes. Berarti nggak, nanti sebentar aja ya baru ini. Agil. Hadir Pak. Adelia ada, Adelia. Ada nggak? Ada. Agil. Aispal. Ariansyah. Ada, Pak. Ayatullah. Hadir Pak. Ayatullah minggu kemarin tidak masuk kan? Christine. Danu Ahmad. Hadir Pak. Dewi Hardiansyah. Dewi Mawati ya? Oke, Fauzan. Meron. Hadir Pak. Intan. Jesse. Kanca. Laude Syarul. Fauzan mana Fauzan? Meron. Hadir Pak. Nanti ambil. Laude salam ini tuh Laude. Mahendra. Hadir Pak. Makasih. Masuk. Nia. Muhammad Akbar Ahmad. Muhammad Nazar. Hadir Pak. Nadia. Pak.
Sekian. Safari. Safira. Lebe. Jarobik. Jarobik. Jarobik, minggu kemarin sih mas kan? Soalnya saya ada. Juga. Dio. Zarani. Zai. Zain mana Zain? Zainuddin. Tidak tahu. Emzul Biman. Ripan. Sudah. Selamat Sangaji. Nadia Sukmawati di mana? Oke, semua udah dapat? Dapat. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pemilihan karir. Pemilihan karir ini nanti karena kita udah bagi tes, kita akan cari juga profesi apa yang sesuai dengan diri kalian. Sebentar tugas kalian itu kalian cari karena di atas lembar itu semua udah ada tersedia tipe pekerjaan yang sesuai dengan kalian. Ada yang SC, CRA dan lain sebagainya. Nah itu nanti kalian sebentar searching di Google pekerjaan apa yang kira-kira sesuai dengan tipe pekerjaan itu. Nah, sebentar ini kita akan membahas tentang apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk bagaimana kalian ini kalian terjun ke karir kalian yang telah kalian pilih. Hal-hal apa aja yang perlu kalian pertimbangkan. Jadi hari ini yang kita bahas tentang pemilihan karir. Oke. Semuanya siap? Siap. Ya, ada yang mau ke WC atau mau kemana gitu sekarang? Tidak. Oke. Sebelum itu, supaya kita ini jalan kegiatan dengan segi energetik, anggap aja kita main game dulu, oke? Oke. Ini sederhana. Kalian semua diminta berdiri. Berdiri. Yang pegang pena, buku lepas dulu. Nah, instruksinya adalah ketika kau bilang 1, kalian tepuk bahu teman kalian yang sebelah kiri. Oke? Satu kali terus kalian bilang. Nah, dengar. 1, kalian tepuk teman oi, gitu. Oke? Kau bilang 2, kalian bilang sih, kasih. Bisa? Nah, kau bilang 3, kalian sentuh dagu teman kalian yang sebelah kanan terus kalian bilang gitu. Bisa? Bisa? Oke. Kalau yang jaraknya jauh, kasih bapak. Makanya kalian pesan teman kalian sebelah aja. Bisa? Oke, untuk ini pemanasan. 1. Oh ya. Gitu. 1. 2.
Kita langsung masuk aja untuk pemilihan karir. Kalian sembari kalian searching ya tentang itu kepribadian kalian. Jadi ketika waktu kalian masih kecil, kalian kelas 6 SD, kalian mungkin tidak ditanya, tapi orang tua kalian ditanya, sini BSD, sini mau lanjut ke SMP kemana? Gitu. Terus lanjut lagi ke kelas 3. Ketika kalian ke kelas 3, kalian tanya lagi, nanti mau SMP, mau SMA di mana? Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kalian udah kelas 3 SMA, apakah kalian sudah menentukan setelah lulus kalian mau lanjut ke mana? Sudah. Masih bingung? Nah, ada yang udah, ada yang masih bingung. Nah, fungsinya alat tes yang tadi Pak bagi itu adalah alat yang nanti yang bisa membantu kalian untuk kalian kira-kira nentuin kalian mau lanjut kemana. Bagi yang udah nentuin kayak saya mau jadi ini, kalian bisa sesuaiin. Cocok tidak sama yang tadi yang Pak bagiin itu di kepribadiannya. Terus kalau yang belum, kalian bisa lihat dari situ referensinya. Artinya kayak, saya ini cocoknya di sini, bisa lanjut ke sini, kayak gitu. Supaya kalian tidak bingung dengan kode-kode yang ada di lembar kerja kalian itu. Nah, kalian boleh lihat di sini. Itu alat tes Riase. Riase itu terdiri dari ini: realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, sama terakhir konvensional. Nah, kalau yang realistik, dia itu tipe pekerjaannya lebih ke yang secara mekanik atau pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik. Nah, sama kalau untuk yang investigatif, dia lebih ke cenderung ini ketertarikan minat sama orang, belajar, menganalisis, intinya yang berhubungan sama kalian punya daya nalar. Itu kalau investigatif. Kalau artistik, seperti namanya, art bahasa Inggris, berarti berhubung sama seni. Nah, jadi kalau yang seni ini kalian lebih tertarik pada situasi yang tidak terstruktur, yang membebaskan kalian untuk berkreativitas. Kalau yang sosial, seperti namanya, pekerjaan yang lebih mendekatkan kalian untuk lebih banyak berkomunikasi sama orang lain. Sedangkan kalau enterprising, mirip juga sama sosial, tapi dia lebih mempersuasif atau mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain. Itu enterprising. Kemudian yang terakhir ada konvensional. Nah, kalau konvensional ini kegiatan yang benar-benar mendetail, organisasi berkaitan dengan data. Profesi yang kira-kira yang sesuai seperti apa, kita nanti ada di sini. Nah, kurang lebih gambaran seperti ini. Untuk yang BSD itu nanti bisa lebih ke kayak pertanian, asisten kesehatan, komputer, mekanik, kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau yang investigatif, ilmu kelautan, teknik, matematika, filsafat juga termasuk di investigatif. Nah, yang selanjutnya kalian bisa lihat di sini. Boleh, kalau yang mau silakan. Kalau kan nanti Pak share ininya di grup aja, oke? Dikirain aja, oke? Nah, kita lanjut. Nah, pilihan karir setelah kalian lulus, kalian mau kerja, mau jadi apa, atau mau terjun langsung ke dunia kalian menentukan dunia pekerjaan atau mau langsung lanjut ke perguruan tinggi. Nah, itu ada beberapa hal yang memang perlu kalian pertimbangkan. Oke, yang pertama, bagi kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi, bagi kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi, kurang lebih ada 5 hal yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama ada status, akreditasi dan perguruan tinggi, jalur dan jenjang pendidikan dan bentuk pendidikan, kemudian sistem penerimaan mahasiswanya, ada juga perguruan tinggi dasar, serta pertimbangan mendasar yang terkait dengan ini, fokus primer, bakat, keahlian dan kemampuan. Buat kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi, menurut kalian perguruan tinggi yang cocok atau yang tepat itu kira-kira yang seperti apa? Yang tengah ada dulu. Kira-kira
Apakah perguruan tinggi yang mahal sama terkenal atau yang bagaimana? Ya? Apa? Ada coba rekod, yang dosennya bagus. Oke, jadi itu semua tidak salah. Tapi yang paling tepat adalah perguruan tinggi yang tepat itu adalah perguruan tinggi yang sesuai dengan kalian punya minat, kemampuan akademik kalian serta kondisi ekonomi kalian. Di kampus ini dosennya bagus, ngajarnya ini. Tapi dia uang semesternya sampai 5 sampai 6 juta. Orang tua kita cuma petani. Keok kita hartanya. Mati. Nah. Jadi untuk lanjut ke perguruan tinggi, yang pertama yang perlu kalian ada ini. Satu sama akreditasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini umumnya terbagi menjadi dua. Perguruan tinggi negeri sama perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri itu adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik Departemen Pendidikan Nasional ataupun departemen lain di bawah pemerintah. Sedangkan kalau perguruan tinggi swasta itu dikelola oleh apa? Oleh siapa? Oleh perorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Itu kalau yang perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi negeri itu subsidinya itu langsung dari pemerintah. Sedangkan kalau perguruan tinggi swasta itu biaya pengelolaan pendidikannya itu langsung berkaitan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. Terus selain daripada status dan akreditasi, yang kedua ada jalur jenjang pendidikan sama bentuk perguruan tinggi. Nah, jalur pendidikan yang ada di Indonesia itu ada dua. Yang pertama jalur pendidikan akademik sama yang profesional. Akademik ini yang kalian ketahui tentang S1 atau sarjana. Nah, itu yang akademik. Kalau yang profesional itu yang jalur diploma atau D1, D2, D3. Nah, itu yang diploma. Kalau yang jalur S1 itu dia lebih menekankan pada kalian penguasaan kalian terhadap ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Tapi kalau untuk yang diploma itu lebih menekankan kalian pada penguasaan keterampilan kerja sama serta penggunaan aplikasi dan teknologi. Itu kalau yang profesional. Pak ngajar terlalu cepat atau gimana? Bisa? Tangkap? Oke. Nah, bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademik sama politeknik. Nah, kalau yang universitas itu dia menjalankan program pendidikan untuk yang jalur profesional sama jalur akademik dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Jadi kalian kalau di dalam universitas itu kalian akan menemukan berbagai macam program studi, mulai dari ilmu eksakta sampai ilmu sosial. Itu kalau di universitas. Jadi dia lebih beragam. Nah, yang kedua ada institut. Kalau universitas di Ambon ini ada berapa? 1. Apa? Patimura aja. Bukannya IAIN juga udah jadi universitas? Oh iya. Masih institut ya? Iya. Dan udah berubah. Nah, yang kedua ada institut. Oke, institut ini dia juga sama kayak universitas. Dia menjalankan program pendidikan untuk yang profesional sama akademik, tapi dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Contoh kayak IAIN. Selain IAIN apa aja yang ada di sini? Institut. UKIM. Kalau UKIM itu kan universitas. Berarti tadi universitas ada berapa? 2 berarti. UKIM sama Unpati. Nah, kalau institut? IAKN. Apa lagi? Darussalam juga ya? Darussalam itu di universitas. Universitas Darussalam. Nah, institut itu ada IAIN, ada juga IAKN. Nah, kalau yang ketiga itu adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini juga menjalankan jalur pendidikan untuk yang profesional sama akademik dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis, dalam sejumlah dalam satu lingkup disiplin ilmu tertentu. Nah, kalau sekolah tinggi yang kalian ketahui dia ada di Ambon ini ada berapa?
bukan? Stiknya sekolah tinggi ilmu kesehatan. Iya dulu lain kan? Jangan. Stikom. Mana tahu Stikom yang ada di Ambon? Di sebelah mana? Naik pasti. Nah, Stikom juga sekolah tinggi ilmu komputer. Nah, yang keempat itu ada akademik. Akademik mungkin di sini masih belum famous atau belum terkenal, belum banyak kalian ketahui. Tapi akademik ini dia itu menyelenggarakan program khusus pendidikan profesional aja, yang diploma aja. Akademik itu dia sudah menjalankan untuk yang S1. Nah, kalau di akademik ini contohnya kayak akademik bahasa, akademik militer, juga akademik siap kalau nggak salah. Nah, itu untuk yang akademik. Yang terakhir itu ada politeknik. Nah, politeknik ini sama kayak akademik, dia juga menjalankan untuk yang program D3. Jadi kalian baru masuk ke kampus atau perguruan tinggi, itu kalian perhatikan. Kalian mencarinya yang satu atau D3. Jangan sampai kalian salah pilih. Karena ada beberapa kampus tidak menjalankan yang satu. Jadi begitu kalian lulus, minusnya dari D3 adalah dia tidak bisa lanjut ke pasca sarjana atau yang disebut S2. Dia harus S1 dulu baru S2. Jadi nanti begitu kalian kuliah, kalian tambah lagi 1 tahun lagi. Kalau yang D3 itu cuma 3 tahun. Ada yang sampai 4 juga. Nah, selanjutnya selain daripada bentuk pendidikan, ada juga sistem penerimaan mahasiswanya. Sistem penerimaan mahasiswa ada 2. Yang pertama yang tes sama yang non-tes. Nah, kalau yang jalur prestasi itu dia tergolong yang jalur non-tes. Nah, kalau jalur non-tes ini jadi nanti perguruan tinggi bakal lakukan edaran dan bakal kasih informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu, misalnya siswa yang berprestasi atau siswa dengan standar nilai 8, atau 7, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang jalur non-tes ini, dia kalau di Unpad itu ada yang namanya SNMPTN. Kalian tahu? Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Biasanya kalau di kampus-kampus lain itu istilahnya pasti beda-beda. Kalau yang di Unpad itu ada SNMPTN. Nah, yang kedua itu ada jalur tes. Kalau jalur tes seperti pada umumnya, kalian bakal diuji kemampuan akademik kalian bakal lakuin tes. Nah, dan tesnya itu dilakukan mandiri, biasanya langsung menghadap ke kampus atau dari sekolah. Kayak gitu. Kalau di Unpad yang jalur tes itu ada terbagi ada 2, yang SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, sama yang mandiri. Selain sistem penerimaan mahasiswanya, yang keempat yang kalian perlu ketahui adalah tentang perguruan tinggi kedinasan. Kalian tahu perguruan tinggi kedinasan? Tahu. Kayak gimana contohnya? Iya, PDN. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini adalah perguruan tinggi yang masuk dikelola departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Keunggulan dari perguruan tinggi ini, itu biasanya kalian bakal dapat uang saku. Biayanya lebih murah, bahkan sampai ada yang gratis. Terus kalian punya jaminan kerja. Kebanyakan dari lulusan dari perguruan tinggi kedinasan itu langsung mereka bersangkutan sama departemen yang mengelola itu perguruan tingginya. Jadi ketika ada yang lulus, mereka tidak susah jadi kerja, mereka masuk atau diterima untuk lulus kerja di situ. Itu yang keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan. Nah, yang terakhir yaitu adalah pertimbangan dasar. Pertimbangan dasar ini yang pertama adalah fokus primer. Itu tujuan kalian, cita-cita kalian. Pastiin dulu dari sekarang, jangan ragu-ragu. Jangan bilang kayak sudah nanti lulus saya baru kalian mau kemana kayak kemana. Tentuin dari sekarang. Kalau kalian tidak tentuin, nanti kalian bakal terlehak-lehak. Kalian bakal nganggur sampai 3-4 tahun. Nah, setelah fokus primer, kalian fokus bakat. Kalian udah tahu nih, saya mau ke sini. Lihat dulu, kenali dulu saya ini kira-kira bisa ke sini. Kalau saya ini mampu ke di sini. Apa yang saya bisa? Itu fokus bakat kalian. Yang ketiga, itu fokus penjurusan bidang studi. Sebelum kalian masuk ke kampusnya, perguruan tingginya, kalian lihat dulu program studinya. Ada tidak? Rata-rata mahasiswa yang ada di contoh dari kampus 4 ini di BK, itu rata-rata banyak masuk tidak sesuai dengan jurusannya. Serius, itu karena pertama ada yang nyasar, ada yang tidak tahu program studi ini BK itu kayak apa. Terus ada juga yang dia mau cari semacam
ngajar pakai psikologi umum tapi dia masuk di BK dan dia tidak tahu kalau ternyata BK itu nanti maksudnya ke lulusan itu jadi SPD, ngajar di sekolah. Kayak gitu. Makanya kalian pastiin dulu program studinya baru kalian pilih kampusnya yang mana. Oke? Yang terakhir adalah fokus kemampuan. Kemampuan ini bukan hanya kemampuan akademik tapi kemampuan ekonomi juga. Dan kalian keinginannya mau masuk di kedokteran, kalian tidak pikir kedokteran itu semesternya bisa sampai 14 juta. Itu kedokteran. Bayangkan kalau orang tua kalian cuma petani atau pengusaha-pengusaha kecil. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian lanjut ke perguruan tinggi. Yang selanjutnya buat yang mengikuti kursus dan pelatihan. Nah, kursus itu apa? Apa itu kursus? Baca kehidupan. Oke, kursus satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari sekelompok warga yang memberikan pengetahuan, keterampilan, serta sikap mental bagi warga pelajar. Contohnya kayak kursus menjahit, kursus komputer dan lain sebagainya. Itu adalah kursus. Jadi mereka kasih pemahaman tentang keterampilan kerja. Sedangkan kalau pelatihan kerja itu keseluruhan kegiatan mulai dari memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan dan keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja. Nah, perbedaan dari keduanya apa kira-kira? Khusus cuma dasarnya. Tapi kalau pelatihan kerja apa? Kayak lanjutan. Oke. Tidak salah. Betul. Betul juga. Jadi keduanya ini sama-sama punya substansi yang sama. Tujuannya sama. Yaitu sama-sama untuk meningkatkan skill dan keterampilan kalian. Nah, perbedaannya adalah kursus atau pendidikan ini dia lebih secara umum. Secara umum itu jadi kalian dituntut untuk menguasai pemahaman aja nih. Pemahaman ini kalau misalnya kursus menjahit, tahu caranya ngejahit begini. Ya. Terus tahu caranya main komputer itu begini. Tapi kalau untuk yang pelatihan kerja itu lebih ke keterampilan kalian, cara kalian kerja langsung. Contohnya kayak kalian pernah lihat ini pelayan, petugas-petugas yang ada di hotel. Nah, kalian pernah video-video kayak orang lomba rapi tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kursus pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerjanya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kerja, jadi langsung mereka itu kalau training atau pelatihan ini lebih ke bagaimana kalian melakukan sesuatu, doing something, daripada kalian mengetahui sesuatu. Itu kalau pelatihan. Nah, perbedaan antara pelatihan kerja sama pendidikan itu yang pertama ada di waktunya. Durasi untuk yang pendidikan itu biasanya lebih lama dari kursus. Sedangkan kalau untuk yang pelatihan kerja itu relatif lebih singkat. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu tujuannya kayak tadi teman bilang, training itu untuk meningkatkan skill, pelatihan kerja itu untuk meningkatkan skill. Sedangkan kalau yang pendidikan itu lebih ke pengetahuan secara umum aja. Kursus ini dia dilaksanakan di tempat-tempat atau di diklat-diklat milik lembaga yang sudah disahkan. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? CLB. CLB melanjut kursus kah? Bagaimana CLB? Oke, nah yang selanjutnya itu yang memasuki dunia kerja. Buat kalian yang masuk ke dunia pekerjaan, kita manusia itu kan diberi akal dan kemampuan berpikir oleh Tuhan, diberi kemampuan untuk bagaimana kalian menguasai alam semesta ini dan mengelola secara bijaksana. Nah, ketika kalian tidak menjunjung atau ada yang malas kerja, tidak mau bekerja, berarti kalian tidak menjunjung tinggi harkat kalian sebagai manusia. Nah, makanya
ketika kalian sudah diberi kemampuan dan akal untuk berpikir, alangkah baiknya kalian mengoptimalkannya dengan baik. Mulai dari satu, mengoptimalkan fungsi pikir kalian. Orang yang mau bekerja itu harusnya punya kemampuan berpikir dulu. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sepakat. Makanya ketika kalian masih berada di bangku sekolah, kalian pikir baik-baik. Jangan kalian pikir bahwa pelajaran itu tidak penting. Bro, pengetahuan yang ada di sekolah itu paling sangat dibutuhkan ketika kalian berada di luar. Nah, untuk kalian terjun dari lapangan pekerjaan, yang pertama yang pasti yang perlu kalian siapkan adalah yang perlu kalian lewati adalah mencari lowongan pekerjaan kan. Nah, mencari lowongan pekerjaan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, yang pertama itu ada mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pekerja. Kalian tahu tidak kalau di Ambon sini ada di Ambon ini kira-kira menurut kalian ada Departemen Tenaga Kerjaan tidak? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, buat kalian yang belum tahu, untuk di Ambon minusnya adalah departemen ini belum ada. Kalau jadi departemen ini nanti fungsinya mereka bakal kerjasama sama perusahaan atau substansi atau instansi tertentu. Mereka bakal ngecek informasi ketika ada informasi penerimaan tenaga kerja. Nanti mereka bakal pendataan, kumpulin. Nanti mereka bakal informasi buat kalian ketika udah ada informasi terkait dengan tenaga kerja. Tinggal kalian itu tugasnya adalah kalian pilih aja mau masuk di mana. Itu poin plus daripada departemen ini. Yang kedua, baca koran atau majalah. Walaupun terdengar kuno, ya, tapi waktu zaman dulu itu hal ini bisa mereka lakukan untuk mencari informasi terkait dengan lowongan kerja, loket. Karena sekarang udah modern, kalian bisa lakuin lewat media elektronik. Nah, kalian kalau punya HP, jangan cuma pakai buat main game doang, astaga. Devan. Jadi, jujur informasi dari lowongan pekerjaan memang bukan pekerjaan yang terbilang sangat berkualitas, tapi pekerjaan contoh kayak di Alhamdulillah atau dimanapun itu ada banyak sebenarnya. Kalau kalian mau cari informasi itu ada banyak. Pak dulu pernah waktu itu masuk di salah satu grup, itu informasi pekerjaannya paling banyak. Tapi gara-gara HP-nya rusak, Pak keluar dari grupnya. Itu informasinya ada yang buat di Alfamidi, ada juga yang buat jadi guru bimbel, itu ada. Nah, yang selanjutnya itu mengunjungi pusat-pusat perkantoran atau pameran bursa. Jujur, kalau di luar, hal ini mungkin lumrah atau umum untuk dilakukan. Ya, ketika kalian berkunjung ke kantor, terus ada pasar pemilihan atau, kalian mau ngapain? Pak, mau cek di rumah kerja. Oh iya, boleh silakan masuk. Itu kalau di luar. Tapi kalau di Maluku beda lagi ceritanya. Apalagi khususnya petugas-petugas kantor yang memang sudah tua. Kita mau baju biasa gitu kan, jalan masuk ke dalam, terus petugasnya bilang, "Woi, jom, sini apa itu?" Pokoknya langsung lain ceritanya itu kalau di Maluku. Makanya kalau hal ini dilakukan di Maluku itu pasti beda cerita. Pasti lain langsung apa jadinya? Baku pukul. Gitu kalau itu kalau dilakuin di Maluku. Nah, yang terakhir, yang paling wajar saja, bergaul atau bertanya kepada orang yang sudah bekerja. Biasanya ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak dilakuin orang-orang ketika mencari lowongan pekerjaan. Karena orang yang sudah bekerja itu pasti punya banyak koneksi informasi terkait pekerjaan yang sudah ada. Makanya yang kali ini, ketika kalian belajar di sini, di sekolah ini orang yang belum bekerja itu siapa aja? Guru. Saya cuma minta satu aja, kalian hormati dan hargai guru. Itu aja. Kalian nakal-nakal mau bikin apapun terserah. Tapi setidaknya hargai dan hormati guru. Kita tidak tahu ke depan ini nanti kita bakal ketemu sama siapa, siapa yang bakal bantuin kita. Pak dulu pikir ketika kalau udah lulus sudah selesai, sudah ada kursus lagi mau sekolah, kita tinggal langsung terjun ke pekerjaan. Ternyata tidak. Itu pengalaman dari waktu tes. Waktu tes ternyata yang dimintai dari itu waktu masih 2020 sampai 2024 masih dimintai nilai kualitatif. Nah itu dari sekolah. Kalau kita IPJ buruk sama platform kita bicara jelek sama guru tidak membantu. Bahkan sampai ada yang kayak cuek-cuek, ditanya bikin lama lah, itulah. Nah, fungsinya daripada kalian mau bela sama guru adalah itu.
sini bagaimana, mau lanjut kemana, mau di sini, oh ya mari membantu kayak gitu. Makanya Pak cuma minta kalian kalau ada hargai dan hormati guru, itu aja. Bisa? Bisa. Masih mengatur. Nah, yang selanjutnya adalah mengikuti tes yang wajar. Kalau tes pekerjaan-pekerjaan yang formal itu biasanya pasti ada tesnya. Tesnya itu umumnya aja. Umumnya itu meliputi seleksi administrasi. Ya, kelengkapan berkas kalian itu menjadi faktor utama yang menjadi penentu kalian bisa lulus atau tidak. Makanya jujur apalagi begini, kalau ada yang punya orang tua dan tua-tua, mulai pikun-pikun gitu, nah lebih baik kalian minta sama orang tua, ibu, bapak, saya punya di mana? Kita punya KTP, ijazah dan lain sebagainya, kalian simpan. Banyak waktu pengalaman tes itu banyak anak-anak yang mereka punya berkas tidak lengkap pakai itu. Orang tuanya tidak tahu lempar taruh di mana, apalagi orang tua udah tua, pikun susah. Makanya ketika kalian punya berkas-berkas kayak KTP, akte kelahiran, ijazah, nah, kalau untuk tes itu nanti ada tambahan lagi surat permohonan, daftar riwayat hidup. Oke, yang selanjutnya itu seleksi akademis. Ya, akademis bahasanya berarti seleksi tentang kalian punya kemampuan. Biasanya berisi teksnya itu kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Itu kalau yang seleksi akademis. Yang ketiga itu ada psikotes. Psikotes ini nanti biasanya mereka bakal lakuin buat berdua. Seleksi psikotes ini nanti mereka bakal melihat kesesuaian kalian, kesesuaian kalian sama pekerjaan kalian. Mereka bakal lihat pekerjaan kalian kira-kira butuh sikap kerja seperti apa, butuh orang-orang dengan kepribadian seperti apa. Karena kan ada orang-orang yang dia lebih mudah kerja ketika pekerjaan itu berorientasi sama barang aja atau sama orang, gitu. Nah, yang selanjutnya ada tes wawancara. Ya itu nanti dari instansi atau apapun yang menerima kalian, mereka yang bakal bertanya terkait pekerjaannya seperti apa itu nanti bisa. Yang terakhir ada seleksi kesehatan. Seleksi kesehatan ini yang meliputi kalian punya kemampuan kesehatan, pendengaran, daya tahan tubuh kalian supaya mereka tahu kira-kira ketahanan tubuh kalian itu sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Oke, sanksinya nih mau bertanya. Pas? Pas? Nah. Tenang, udah selesai ya. Yang terakhir itu memasuki kehidupan keluarga. Siapa yang habis ini mau kawin? Ayo. Kalian mungkin merasa bahwa itu hal yang lucu atau apa, tapi percaya tidak ada di antara kalian teman-teman yang selalu itu mungkin ada yang kawin, bahkan ada yang sudah kawin. Kawin memang nikah, oke nikah. Nikah ini, iya. Sebenarnya nikah ini memang benar pilihan, itu adalah pilihan, tapi itu bukan keputusannya bijak. Kenapa bukan keputusannya bijak? Banyak tanggung jawab yang melakukan menimpa kalian, mulai dari tadi belum ada pekerjaan, kaitannya sama finansial. Nah, langsung aja, kalau nikah muda itu kelemahannya apa? Finansial. Apa? Nih, masalah finansial. Pertama, belum itu ketidakdewasaan serta emosi yang belum stabil. Jadi umumnya, untuk kalian ketahui, ketika kalian masih berada di usia sekarang berapa ini? 18 ya. Oke. Nah, kedewasaan atau pengambilan keputusan yang bijak dari kalian, dari seorang individu itu biasanya paling tepat atau paling bijak itu ketika dia memasuki umur 20 tahun. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Pemikirannya sudah matang. Karena sudah dewasa. Jadi ada satu bagian di otak namanya prefrontal cortex di bagian depan sini. Nah, prefrontal cortex ini fungsinya adalah untuk kalian
mempertimbangkan hal-hal apapun terkait ketika kalian mau mengambil keputusan. Makanya bagian ini itu dia sudah matang atau sudah bisa dikatakan matang ketika kalian memasuki usia 21 tahun. Itulah kenapa ketika kalian memasuki usia 21 tahun ke atas, itu pertimbangan yang kalian lakukan baru bisa terbilang bijak. Jadi bayangkan kalian tapi kalian belum dewasa, susah nanti ambil keputusan salah-salah, kacau ribut, malah diam. Saya mau pokoknya merajuk lah, saya mau bicara di pasangan, ngambek. Terakhir apa? Berujung pada bulan. Oke. Nah, yang terakhir ada gangguan terhadap pendidikan dan karir. Yang penting selalu kawin, selesai. Yang udah kawin melanjutkan menikah, yang udah nikah melanjutkan uang finansial terbagi jadi dua buat anak maupun pendidikan. Susah. Kenapa? Ketika kalian udah nikah pasti gangguan terhadap kalian punya pendidikan dan karir. Beda ceritanya kalau orang tua kalian mah. Nah, dan yang ketiga itu ada risiko kesehatan fisik dan mental. Nikah muda itu yang 4 tahun salah satunya itu dia rawan pada proses kehamilannya. Itu biasanya ada banyak masalah. Karena apalagi kan kalian masih muda, kalian buat masalah proses kehamilan itu biasanya kadang-kadang ada yang sampai apa? Itu iya, ada yang belum siap juga. Tapi contohnya begini, udah jadi istri muda, udah jadi mama muda maksudnya, punya anak ini, itu rawan sama jatuh mental juga. Kalian belum terbiasa pengurusan anak nangis, bayangkan kalian mulai dari umur 1 tahun sampai umur 0 bulan sampai dengan 1 tahun. Bahkan 1 tahun juga masih rewel. Itu ada perempuan-perempuan juga tadi sampai kena serangan mental, sampai bunuh diri. Ada baby blues. Ya, itu. Apa itu baby blues? Apa? Baby blues itu? Ya. Iya. Oke. Walaupun sebenarnya ada kelebihan juga. Yang kayak ini, yang pertama, kalian punya lebih banyak waktu untuk mengenal pasangan. Ya. Kalian juga bisa memiliki anak di usia yang lebih muda. Ketika kalian sudah tua, anak-anak kalian sudah bisa cari hidup sendiri, punya karirnya masing-masing. Kalian bisa urusan anak kalian di masa kalian masih masa-masa prime, masa-masa jaya. Nah, terus ada juga kalau yang tadi tuh, kalau kalian punya finansialnya bagus, kemampuan finansialnya bagus, kalian bisa sama-sama membangun karir. Itu bisa walau kecil kemungkinannya. Yang kedua, ya yang keempat, kalian mengurangi risiko seks bebas. Betul tidak? Kalau udah nikah dan punya istri, saya kan mungkin membayar dengan lain tuh. Bisa. Gila itu lah. Bisa. Nah, yang terakhir itu memiliki teman untuk bertualang. Ada yang mau bertanya? Tidak. Habis ini dia mau langsung nikah. Oke, itu tadi materi terakhir. Oke. Sekarang kalian tadi diminta untuk searching pekerjaan kalian. Ada yang mau berbagi? Belum dapatnya apa? Searching belum? Gimana Pak? Ya tadi dong punya profesi atau pekerjaan. Sesuai dengan kalian punya ini. Kalian punya ini nih, yang dikode di atas ini, kiri atas. Siapa yang dapatnya realistik? R. Mana yang mana? Laki-laki itu biasanya dapat, karena dia paling senang sama hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Oke. Ada yang punyanya A? Ini paling jarang biasanya karena ini paling membuat daerah. Banyak ya. Kalau sosial pasti banyak, kan?
satu Pak. Riak sih, ada sih. Iya bisa aja. Jadi dapatnya keseluruhan. Nggak ada. Tidak ada. Ada tidak apa? Tidak ada. Nah, ada yang tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke, karena semua tidak ada yang mau bertanya, silakan semuanya ambil satu lembar kertas, satu pulpen. Kalau kalian sudah paham, ada yang mau bertanya, ambil kertas sama pulpen. Berapasan itu ini. Aku tidak menganggap banyak. Ayo cepat. Ayo yang punya pulpen dulu lah, kalau masih bikin buat temannya dulu. Cepat. Nah, kalau sudah semuanya? Sudah. Nah, kalian jawab soal yang depan ini. Jawab aja langsung, tidak perlu tulis pertanyaannya lagi, oke? Jawab aja. Ibu. Ada yang mau bertanya? Oh, kalau yang ini ini sebenarnya setelah, aturannya setelah. Jangan 5 menit kumpul, oke? Intan sore. Dia langsung jawab aja. Ini sih kan bisa. Apa 5 menit sama
kanan. Yang sudah boleh kumpul. Belum. Atas nama di kelas tuh. Buka. Namanya dulu sama. Jangan lupa tulis nama sama kelas ya. Sabar. Oh? Kita minum. Atas nama.
Oh iya, kalau yang pilihan setelah lulus SMA ini boleh lebih dari satu. Misalnya ada yang mau kursus dulu, baru dia kerja di mana, gitu. Bisa. Nanti kasih alasannya. Sudah. Udah, Pak.
sebelum kalian lanjut ke profesi kalian, udah paham? Oke, paham? Minta satu orang deh, buat dia kasih kesimpulan aja terkait kita di hari ini. Ada yang bersedia? Nah, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dari materi yang kalian dapat tentang hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian lanjut. Ada yang bersedia? Agung? Christine bersedia kan? Iya. Mau sih. Ya. Mana? Oh iya, saya. Boleh. Kesimpulan kita dapat hari ini adalah dengan penjelasan dari Pak Guru kita dapat mempermudah pemikiran kita agar menentukan masa depan kita mau gimana. Oke. Nah, makasih buat Agung. Jadi aku bilang hari ini dari apa yang udah kita dapat hari ini dapat membentuk pemikiran kita bagaimana kita mau lanjut ke dunia selanjutnya, itu kita udah bisa tahu apa yang perlu kita pertimbangkan aja. Nah, sekian kelas kita pada hari ini. Pak ucapin terima kasih banyak udah berpartisipasi. Nah, minggu depan kita masuk, kita bakal bahas tentang IQ, EQ, dan SQ. Oke, siap semuanya? Siap. Karena tadi kita mulai kelas dengan doa, maka kita akhiri kelas dengan doa. Orang boleh pimpin. Yang laki-laki. Wakil Gama. Baksonya tahu baksonya. Oke. Hah? Tidak. Sama ibu? Udah mau habis sih, udah mau habis. Ulangin. Mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa untuk keinginan masing-masing. Berdoa. Oke. Udah selesai, terima kasih. Dihormati para Pak Guru. Selamat.